Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini, kita akan melanjutkan latihan soal untuk pretest PPG, tes bakat dan minat ya. Ini sudah ada kisi-kisi, sudah kita bahas kemarin di part 1. Bagi teman-teman yang belum tonton part 1, saya sarankan untuk tonton part 1 biar lebih paham lagi ya, karena kita bahasnya sedikit-sedikit ya, tidak mungkin kita bahas sampai berjam-jam ya. Jadi ini saya bagi menjadi beberapa part. Insya Allah kita akan lanjut kalau memang banyak yang suka video saya ya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat ya. Dan itu juga akan jadi pahala buat teman-teman kalau channel ini terus membantu teman-teman yang lain dalam hal mendapatkan sertifikat pendidik. Baik, coba kita lihat contoh kasus selanjutnya. Ini dia, kita baca sama-sama. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah: A. Sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu ini waktunya belajar malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pembelajaran ini. C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan, seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Nah, kasus ini sangat penting buat seorang guru, di mana seorang guru di pedagogi itu ada yang namanya komunikasi efektif dengan peserta didik ya. Jadi guru disarankan untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan siswa. Di sini juga ada di indikator esensial, yaitu menghargai perbedaan individu. Ada ya, fokus di sini ya. Intensitas berkomunikasi secara persuasif ya. Dia berada di capaian pembelajaran minat terhadap tugas-tugas spesifik guru ya. Jadi sikap juga, dia juga bisa masuk di sini. Sikap positif terhadap profesi guru. Jadi seorang guru itu harus menjadi teladan juga dalam berucap maupun bertindak ya teman-teman. Ini dia, harusnya kita memilih option yang bagus ya nadanya untuk berkomunikasi secara efektif atau melakukan persuasif, komunikasi yang persuasif ya. Ya, jadi coba kita lihat option A, sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu ini waktunya belajar malah bermain handphone sendiri. Ini kurang bagus ya, kurang srek ya. Kemudian B, kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada pembelajaran ini. Ini juga kurang, kesannya agak kasar ya, sama dengan option pertama. Kalau option C, tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. Nah, ini dia yang bagus ya, karena ada kata tolong. Ini menunjukkan bahwa kita tidak ini ya, tidak diktator dalam berbicara dengan siswa kita ya. Kita tetap persuasif, kita tetap berkomunikasi secara efektif, tidak emosian ya, tindakannya tidak emosian. Kemudian yang D, coba kita lihat dulu. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari kelas. Nah, ini malah sangat keras ya, tidak persuasif lagi kalau seperti ini.
Nah, ini juga kata-katanya bisa menyakiti hati siswa ya. Jadi kita anggap option D ini tidak bisa dipakai sama sekali ya. Kemudian option E, tanpa pernyataan seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Nah, ini apalagi langsung merampas tanpa mengatakan sepatah kata pun. Maka option yang paling tepat adalah option C ya, teman-teman. Semoga bisa dipaham dari kisi-kisi yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Coba kita lanjut ke kasus yang selanjutnya. Ini ada lagi kasus. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya ulangi lagi seperti di part 1 bahwa ini adalah soal UP, khususnya submateri sosial kepribadian. Jadi nanti kalau teman-teman punya rezeki lulus pretest PPG akan menemukan soal seperti ini pada saat teman-teman UP nanti ya. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah ya, antar guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Nah, ini ada sebuah kasus terjadi tindakan asusila ya antara guru dengan siswa ya. Apa kira-kira solusi yang perlu kita lakukan? Nah, di sini dibutuhkan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah dari teman-teman. Ini adalah berpikir analisis kritis, kreatif, pengambilan keputusan secara etis ya. Nah, coba kita lihat lagi soalnya. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Kita lihat yang option A dulu. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Nah, coba kita simpan ini. Ini agak bagus karena dia punya solusi ya. Kemudian yang option B, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini juga bagus tapi masih agak membingungkan ya. Yang berkepentingan di sini siapa sih sebenarnya ya? Jadi kurang jelas apa maksud dari option B ini. Kemudian option C kita simpan dulu ya. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Nah, ini juga bagus, tapi tidak ada solusi ya. Seharusnya ada solusi setelah diberi nasihat, harusnya ada solusi ya. Tidak hanya diberikan nasihat seperti itu saja kemudian dilepas ya. Ini asusila loh. Ini berat untuk seorang pendidik dan peserta didik. Kemudian yang option C, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Nah, ini juga agak kurang bagus ya. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Kita butuh bantuan apa? Kita di sini sebenarnya tidak butuh bantuan. Kita butuh solusi ya, teman-teman. Kemudian option E, membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Ini apalagi? Ini salah ya. Kenapa demikian? Belum tentu sesuatu yang terjadi ini, tindakan asusila ini malah akan menghilang secara alamiah ya. Jangan sampai malah menjadi besar ya, menjadi besar masalahnya kalau tidak diselesaikan dengan baik ya, karena ini sangat sensitif sekali di budaya timur kita, di budaya Melayu ya, sangat sensitif kalau ada yang namanya tindakan asusila seperti ini. Jadi ini sangat berbahaya untuk dibiarkan begitu saja. Diharapkan untuk menghilang secara alamiah, saya pikir keputusannya tidak tepat sama sekali.
Jadi option terbaik menurut saya adalah membahas dengan pihak internal sekolah dulu, kemudian kita cari bersama solusinya. Bagaimana sesegera mungkin masalah ini bisa teratasi ya. Seperti itu, teman-teman. Semoga difahami ya. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya, contoh soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Kita lihat kasus berikutnya, soal berikutnya. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru sebagai peningkatan prestasi unggul siswa. E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Saya yakin teman-teman bisa jawab ini ya. Coba kita lihat, ini ada kasus. Ada seorang guru, dia melakukan model ancaman ya, dan pemaksaan agar peserta didiknya bisa meraih prestasi yang unggul ya. Bagaimana pendapat Anda? Nah, sebaiknya tidak boleh memaksakan atau mengancam-ancam siswa, karena di kisi-kisi ini indikator esensial adalah perlakuan kita terhadap siswa. Ada juga perlakuan terhadap siswa. Ada 3 poin: menghargai perbedaan individu, kemudian memotivasi siswa, bukan malah mengancam ya, bukan malah mengancam dan memaksakan kehendak terhadap siswa. Jadi ini melanggar ini ya, ini tidak sesuai. Kemudian bersahabat, kalau kita menggunakan metode ancaman dan pemaksaan, itu artinya kita tidak bersahabat dengan siswa ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kasus ini harusnya kita memilih option yang tidak setuju ya, atau sangat tidak setuju, karena itu melanggar indikator esensial yang ada. Jadi option A bisa jadi jawaban yang paling tepat. Tapi kita lihat dulu option lainnya. Kita lihat option B, tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. Ya, bisa juga. Nanti kita bandingkan dengan yang ini ya, yang mana yang terbaik. Kemudian ada option C, cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. Nah, ini salah ya, karena bertentangan dengan indikator esensial yang ada, bahwa kita tidak boleh melakukan hal seperti ini ya. Option D, setuju dengan kegiatan pembelajaran, yang ada kata setuju, pokoknya salah ya. Apalagi ini yang option C, sangat setuju dengan tindakan guru tersebut ya. Ini apalagi ya. Jadi sekarang tersisa 2, ada tidak setuju dan ada sangat tidak setuju. Sebaiknya teman-teman, kalau ada option seperti ini, optionnya masalahnya negatif antara setuju dengan tidak setuju. Kalau kasusnya negatif, usahakan pakai yang sangat tidak setuju ya. Ini lebih tinggi poinnya daripada hanya yang tidak setuju. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan berbunyi negatif, harusnya kalau setuju tidak setuju, sebaiknya sangat tidak setuju. Kalau positif, sangat setuju ya, dibanding setuju. Seperti itu. Itu tips dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa
menggunakan tips ini kalau ada pertanyaan seperti ini nanti di pretest PPG teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal contoh kasus selanjutnya. Ini soal terakhir dari video ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman suka, kita lanjut lagi di part 3-nya ya. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Nah, pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, ini ada kasus teman-teman. Kasusnya adalah kita diminta bekerja dalam suatu tim. Kemudian kelompok tim kita itu kita tidak sependapat dengan kelompok kita atau tim kita ya. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah, nah, untuk soal ini kita kembali lagi ke indikator esensial. Siapa tahu teman-teman bingung, saya perlihatkan. Nah, ini kita dituntut untuk ini ya, mana tadi tuh, saya cari dulu ya. Nah, nih, membangun kerjasama dengan berbagai pihak ya. Jadi kita harus membangun kerjasama dengan tim kita yang tadi, yang kasusnya itu, dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi ya. Jadi harus membangun kerjasama. Jadi di indikator esensial ini. Kemudian ada lagi mana ya, terbuka terhadap perubahan yang positif. Nah, dia juga bisa masuk di sini karena di sini kita kan bekerja sebagai kelompok. Tidak mungkin kelompok kita itu lebih cenderung ke arah yang negatif ya. Jadi kita harus sebaiknya kembali ke diri kita masing-masing ya. Tidak mungkin dalam suatu kerja tim kelompok itu memilih jalan yang negatif. Jadi kita harus terbuka, harus menerima masukan-masukan yang bernilai positif. Nah, kita lihat kasusnya. Ini dia bertentangan dengan pendapat kelompok kita ya. Nah, bagaimana reaksi Anda? A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. Nah, ini sudah 100% salah karena tidak bisa bekerja dengan pihak-pihak atau orang lain atau kelompok ya. Jadi ini tidak bisa diajak bekerja sebagai tim. Yang kedua, B. Tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. Ini juga esensinya sama. Dia sebenarnya tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, masa kita sekelompok harus menggagalkan kelompok kita atau ingin kelompok kita gagal ya. Jadi kita di sini tidak bisa bekerja dengan tim ya. Jadi ini kita anggap salah ya. Berarti ini sudah negatif ini kalau seperti ini. Option C, tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Nah, ini bagus. Option C kita simpan dulu. Option D, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Jadi dia menerima tapi ada tapinya ya, namunnya tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang diambil. Nah, ini juga agak susah menerima keputusan-keputusan atau kurang bisa menerima hal tidak bisa terbuka terhadap perubahan yang positif. Jadi dia tidak bisa berubah, susah berubahnya ya teman-teman. Jadi ini saya eliminasi saja ya. Kemudian yang menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada
pandangan pribadi yang keliru. Nah, ini juga bagus. Kalau kita bandingkan option C dengan option E, maka saya lebih cenderung ke option E ya. Yang ini ada kata negatif namun ya, jadi kurang bagus ya. Jadi ini yang terbaik, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru ya. Terkadang kita sebagai manusia terkadang keliru, kita tidak boleh egois, apalagi bekerja sama dengan suatu kelompok atau tim atau pihak-pihak yang lain ya. Oke, jadi harus selalu berpikir positif, harus selalu siap menerima perubahan positif yang ada dalam diri kita ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka, kita lanjut tes bakat minat dengan contoh kasus-kasus yang berbeda yang tidak keluar dari kisi-kisi yang ada. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.